Italia, sebuah negeri yang kaya akan sejarah, seni, dan budaya. Dari hiruk-pikuk Roma hingga pesona romantis Venesia, Italia memukau dunia dengan keindahan dan tradisinya yang mendalam. Namun, di balik citra klasiknya, Italia juga menghadapi dinamika sosial yang kompleks, termasuk perbincangan seputar gender dan kesetaraan. Bagaimana masyarakat Italia menavigasi isu-isu ini? Apa pandangan dan pengalaman mereka, terutama bagi mereka yang datang dari budaya yang berbeda? Dalam dokumenter ini, kita akan mencoba memahami lanskap gender di Italia melalui lensa seorang warga Indonesia yang kini menetap di sana. Melalui sebuah wawancara virtual, kita akan menggali perspektif unik yang terbentuk dari perpaduan dua budaya. Mari kita selami lebih dalam bagaimana gender membentuk kehidupan di Italia dari pandangan seorang Indonesia. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih otentik, kami terhubung dengan Lino Silayan, seorang warga Indonesia yang telah tinggal di Italia selama 3,5 tahun. Lino adalah seorang mahasiswa yang mengambil computer science dan math dan telah banyak berinteraksi dengan masyarakat lokal. Kami ingin mendengar langsung dari Lino bagaimana gender dimaknai dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari di Italia dari perspektif orang yang melihatnya dari dalam, namun dengan latar belakang budaya Indonesia. Selamat malam. Pertama-tama terima kasih banyak untuk Kakak Lino sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan dan di perbedaan waktu yang ada. Senang sekali rasanya bisa terhubung dengan Anda melalui Zoom hari ini. Perkenalkan, saya Tiara Kristina. Ada rekan saya yang lain, ada Rafael Silayan, Ridonta Aprian Ginting, Bintang Gerald, dan Lutfi. Kami dari mahasiswa Universitas Mula Warman Prodi Hubungan Internasional di sini mewawancarai Kakak sebagai pemenuhan mata kuliah masyarakat transnasional. Di sini kami mengambil topik gender, di mana kami ingin melihat atau membandingkan gender melalui spektrum Indonesia dan Italia. Mungkin dari kakaknya bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu, mulai dari nama, kesibukannya di sana, dan sudah berapa lama ada di Italia. Kalau ada ya suaraku ya. Ya. Jadi nama aku Kletin Marcino Samuel Rosio Silayan. Di sini aku mahasiswa tahun terakhir, semoga lulus cepat. Karena terus aku di sini ngambil computer science and mathematics. Kesibukanku di sini adalah kerja sama lagi mulai startup aku di bidang AI sama beberapa kerjaan sama bisnis, kurang lebih seperti itu. Aku di Italia itu dari umur 18, berarti aku sudah ada sekitar 3 tahun setengah di Italia. Ya, 3 tahun setengah. Oke, aku izin jawab ya. Jadi kalau kalian ngomongin lifestyle, aku karena tinggal dari kecil di Jakarta, terus aku hidup sampai menginjak remaja di Jakarta, aku tuh mempunyai lifestyle namanya urban modern mungkin, yang dimana karena aku tinggal di Jakarta, aku selalu berpacu dengan ritme yang cepat, terus produktivitas yang tinggi, serta keterbukaan terhadap tren global yang mempengaruhi gaya kehidupan aku berbicara, pergaulan, serta memilih hiburan untuk diriku sendiri. Namun di balik gaya hidup atau lifestyle ini, aku nggak meninggalkan juga cara aku bersosialisasi dan nilai-nilai Indonesia yang dimana gotong royong serta kekeluargaan itu masih ada di diri aku, karena setiap kali aku melakukan aktivitas seperti berkuliah atau bersekolah, bermain, berolahraga, bermain musik, itu selalu melakukan dengan teman-teman yang dimana enggak sendiri. Dan habis itu kita pasti nongkrong, bercanda, berteman, lalu membantu orang mungkin kalau ada yang susah. Jadi kurang lebih itu gaya hidup yang aku pegang sekarang, adalah perpaduan antara nilai-nilai tradisional Indonesia dan keterbukaan terhadap gaya hidup global yang produktif dan efisien, kurang lebih seperti itu. Gender, persepsi gender ya, ini menurut pandanganku ya,
Mungkin kalau aku jawab secara keseluruhan, aku itu bakal cepet banget. Jadi mungkin aku bakal breakdown ke 3 hal, yaitu pengaruh agama dan tradisional, budaya tradisional, terus perubahan bertahap, serta isu gendernya. Jadi aku bakal ngomong di 3 hal menurut persepsi aku. Nanti di poin ketiga tuh finalnya terhadap isu gender ini. Untuk pengaruh agama dan budaya tradisional di Indonesia tuh, kita masih Indonesia tuh sangat negara yang plural dengan budayanya, yang punya nilai-nilai patriarki yang masih cukup kuat. Kita ngomong terutama di daerah-daerah yang lebih konservatif, di mana laki-laki itu masih memegang kekuasaan untuk menjadi tulang punggung keluarga dan mencari uang, dan wanita tuh lebih di arah yang mengurus bagian rumah tangga dan domestiknya serta memasak. Sedangkan yang aku lihat di Italia itu, untuk pengaruh agama dan budaya tradisional itu yang dikenal dengan Italia itu dikenal dengan Katoliknya yang sangat kuat. Dan tapi awalnya Italia itu, waktu aku bicara dengan temanku, Italia itu dulunya negara yang sangat patriarki, yang dimana patriarkal, yang dimana wanita itu yang di rumah yang memasak, sedangkan laki-laki yang bekerja. Tapi udah mulai masuk abad ke-20-an, terutama di kota-kota besar, telah terjadi perubahan di mana kesetaraan gender itu mulai mulai setara. Itu untuk pengaruh agama dan budaya tradisional. Terus untuk perubahan bertahapnya, kalau di Indonesia beberapa dekade terakhir ini sudah mulai masuk tuh, menurut aku, ini aku lihat dari data aku juga, bahwa wanita tuh udah mulai masuk ke dunia kerja yang dimana aktif dalam politik, ekonomi, art, fashion, and then banyak pendidikan juga. Dan kita juga nggak banyak lihat menteri-menteri yang udah perempuan kan. Namun stereotip itu masih ada di Indonesia, yang dimana banyak orang mengatakan bahwa stereotip, for example kayak laki-laki itu nggak boleh nangis, atau perempuan yang baik itu perempuan yang berperilaku baik, ramah itu perempuan yang baik. Itu yang aku lihat masih untuk perubahan bertahap yang ada di Indonesia. Namun yang kalau di sini aku lihat, di sini perempuan tuh udah mulai memegang kendali di politik, perang penting, pendidikan, fashion, semuanya itu udah banyak banget di sini kita bisa temuin. Dan kesetaraan gender di sini lebih dilindungi secara hukum, dan kesetaraan gender itu lebih diterima secara publik di sini. Terus untuk isu gendernya di sini, karena Indonesia tuh masih negara yang memegang kita tuh masih punya norma-norma banyak ya, berpakaian. Terus untuk beberapa kalangan di Indonesia, for example, kita tuh masih dikontrol dengan budaya norma tradisional. Jadi untuk kalangan-kalangan LGBTQ+ itu masih sangat susah diterima di Indonesia. Itu yang menurut aku pandang, karena masih mengalami stigma dan diskriminasi di beberapa tempat. Namun di Itali, feminisme, LGBTQ+ dan omongan terhadap reproduktivitas itu sudah sangat terbuka di sini, di mana kita bisa boleh apa yang mau lu omongin itu boleh diomongin di sini, asalkan lu punya landasan data serta tidak ngomong kosong. Jadi kurang lebih kita tuh di sini udah lumayan terbuka. Dan namun di sini untuk perbedaannya juga masih cukup signifikan di utara dan selatan, di mana yang utara yang lebih progresif dan selatan yang lebih konservatif. Kurang lebih seperti itu untuk persepsi aku. Oke, jadi kurang lebih di Italia itu salah satu negara yang cukup unik dibandingkan negara Eropa lainnya. Di sini tuh nggak ada kayak stereotip itu nggak ada, udah nggak ada lagi. Namun kalau aku mengekspresikan gender aku di sini aman sekali, karena aku masih memang memegang diriku sebagai seorang pria kan, yang dimana namun saat aku masuk ke kalangan teman-temanku yang dimana mereka punya banyak binary lainnya, ya ada kita lihat LGBT juga ada di dalam teman-teman aku. Namun di sini kita terbuka dengan bebas, yang dimana kalau lu masuk dari kalangan sini ya udah, kalau lu mau berteman ya udah kita berteman, kalau lu nggak mau ya udah gua bakal ngejauh atau lu yang ngejauh. Cuma itu dua pilihannya. Untuk di sini nggak ada tingkat diskriminasi kayak even aku yang udah kerja pun di sini bekerja dengan orang Itali, aku nggak tahu satu hal
nggak perlu aku nanya ke atasan aku gimana cara untuk menangani ini. Kadang-kadang juga yang perempuan yang teman kerja coworkers aku juga selalu ngomong kayak udah lu ngerjain ini, kalau lu nggak bisa gue kasih tahu, udah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk mengekspresikan gender aku nggak ada masalah di sini. Kerja aku di sini sebagai laki-laki ya. Ya, Enggak sih, di sini tuh untuk bekerja di sini tuh lumayan tidak susah, karena selama kalian punya bukan diploma, selama kalian punya let's say punya apa namanya skill, kemampuan serta kemauan, kalian bekerja dan mempunyai beberapa let's say pengalaman, kalian tuh bisa masuk ke dalam dunia kerja di sini yang dimana nggak ada tuh namanya kalau lu belum S1 ya udah deh lulusin dulu baru kerja tua, itu nggak ada. Tapi di sini yang penting kalian punya skill, punya pengalaman, kalian bekerja oke, udah boleh. Itu kalau yang aku hadapin di sini. Tapi kalau sebagai laki-laki mungkin kesusahan bekerja di sini tuh mungkin ada gapnya ya terhadap perempuan kalau kita mau ngangkat isu gender, dimana kalau di sini kan perempuan memang udah boleh bekerja juga, mengambil peran penting dalam dunia pekerjaan. Namun di sini juga masih ada beberapa kesenjangan antara perempuan dan wanita, yang dimana di sini tuh ada gender pay gap, yang dimana terkadang di sektor swasta utamanya laki-laki itu lebih memiliki penghasilan lebih banyak dibandingkan perempuan, yang dimana perempuan tuh menerima upah yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Itu pertama. Lalu kesenjangan partisipasi pekerjaan terhadap laki-laki dan perempuan. Terkadang di bidang yang lebih teknis dan praktikal, for example bengkel atau apa, pokoknya lebih praktikal, yang lebih praktek, terkadang wanita tuh tidak dipercayai untuk bekerja di sini. Jadi lebih dipegang untuk laki-laki dan wanita yang di kantor, kurang lebih itu yang aku lihat. Lalu diskriminasi yang paling mencolok tuh di sini kurang lebih stereotip di tempat kerja ya, yang dimana posisi ya, dimana wanita tuh di sini masih kurang lebih dilihat tidak cocok untuk memegang tempat yang lebih tinggi, yang dimana eksekutif atau manajemen, itu yang kulihat. Jadi lebih baik untuk laki-laki memegang itu. Tapi itu di beberapa tempat saja, yang dimana selatan yang lebih konservatif dan let's say akses ekonominya lebih kecil daripada yang di utara. Itu yang aku lihat kurang lebih. Oke, tantangan khusus tuh kalau terhadap gender kayaknya aku nggak ada ya, karena aku as an UI UX, aku lagi megang posisi UI UX ini, yang dimana bikin desain dan apa-apa, dan kita tuh kerja sebagai kelompok. Nggak ada tantangan khusus. Namun tantangan yang aku hadapin di sini adalah persaingan yang ketat, karena pekerjaan di sini itu memerlukan tingkat konsentrasi serta kemauan yang tinggi. Jadi kalau aku nggak bisa menyaingi ambisitas temanku, kayak aku mati, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau kalian nanya sebagai tantangan khusus aku sebagai laki-laki, itu nggak ada di sini, karena laki-laki dan perempuan ya udah sama. Lu bisa ya, si perempuan A lu bisa nih, yaudah lu masuk. Laki-laki B lu bisa masuk, let's go. Kurang lebih seperti itu. Yang penting lu punya ilmu, lu mau kerja ya udah boleh. Kurang lebih seperti itu sih. Ini bebas ya, bukan berarti aku gimana. Okay. Aku lebih megang Italia, karena di sini orang sangat bebas berekspresif. Mau lu cowok pakai crop top atau lu cewek pakai flanel, itu sama sekali nggak diprotes, karena kalau lu percaya diri, lu mau, serta lu sayang dengan diri lu, orang juga ngehargain lu, kurang lebih seperti itu. Jadi lu mau berpakaian seperti apapun, asalkan nggak nude, nggak telanjang, itu masih, karena ada hukumnya. Selama lu masih mengerti norma-norma di sini dan lu memandang semua orang itu oke, lu manusia, gue manusia,
kita nggak ada bedanya, mungkin cuma beda prinsip atau apa, ya udah nggak apa-apa, kita masih sebagai manusia, kenapa kita nggak berteman, kurang lebih seperti itu. Dan di sini lumayan terbuka sih, jadi aku memandang di Indonesia tuh lebih baik mana, aku lebih pegang Italia. Aku kalau ngomongin itu gimana ngomongnya, laki-laki dan perempuan itu di sini nggak dilihat berdasarkan gender, tapi dilihat berdasarkan kemampuan. Namun kalau kamu ngomong kayak perbedaan perlakuan tuh, karena aku pernah aku nggak tahu di kerjaan aku yang sekarang, tapi aku pernah part time di dapur di mana aku kerja masak dan bla bla bla. Kalau kalian aku nggak bisa kerja dengan kompeten dan cepat, yang dimana kalau di perusahaan masak itu kan beradu dengan waktu ya, makanan nggak keluar under 5 minutes, klien komplain nggak mau tahu, yang disalahin pasti kita kan. Ini ada perbedaan diskriminasi yang dimana aku tuh punya teman kerja, jadi Oki, aku tuh sebagai asisten chef, dan ada cewek yang sebagai asisten chef juga. Di saat itu biasanya asisten chef yang cewek ini lumayan cepet banget, lebih cepet daripada aku, tapi di saat itu dia lagi sakit dan gak fit lah ngomongnya, dan di saat itu dia nggak kerja secara maksimal. Perbedaan diskriminasi ada di situ. Dia kehidupan dapur tuh lumayan keras, jadi untuk perbedaan gender, si Hokinya ini dia menyebut gender si perempuan ini kayak aku izin nyebut ya, ini lumayan kasar sebenarnya. Kokinya itu ngomong kayak, lu wanita tapi lu nggak bisa masak dengan cepat, lu selama ini hidup ngapain aja di rumah. Itu aku kayak, oh ternyata di sini tuh kelamin masih disenggol ya sama gitu. Dan tapi aku tarik kembali, oh ini dunia dapur yang dimana memang berpacu dengan waktu dan keterampilan. Kalau lu nggak bisa mengefisiensikan waktu dan makanan lu hancur yang di serving yang harus sudah keluar dari 1 menit yang lalu, oke, aku ngerti apa maksud Koki itu. Tapi akhirnya aku nanya ke si cewek itu kayak, lu nggak apa-apa gender kelamin lu disebut, kayak gender lu disebut. Enggak, gue memang salah di sini. Bukan dia tuh bukan nyenggol gender gue atau gimana, namun dia tuh memprotes cara skill kerja gue. Kalau memang ya gue nggak fit, gue mendingan gak usah masuk daripada gue nyusahin si Kokinya. Ternyata Kokinya ngomong gitu, bukan bermaksud itu. Tapi karena orang terkadang kalau marah itu nggak mikir ya, apapun yang ada di otaknya, emosinya ya udah take control, hantam semua, keluar semua omongan. Jadi kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau di kerjaan yang aku sekarang sedang alamin, nggak ada sih. Lebih tepatnya kalian menjilat, kalian naik gaji. Kurang lebih sama kayak Indonesia. Kalian bisa jilat bos, kalian naik gaji gitu. Itu hari apes tuh nggak di kalender ya. Jadi kalau memang, tapi kalau menemukan orang Itali secara sadar itu enggak. Kadang-kadang enggak. Mereka tuh bukan kadang-kadang, kasus pemerkosaan tuh di sini tuh dikit. Yang aku lihat dikit banget. Kecuali kalian ketemu orang mabok. Orang mabok semua orang digangguin. Mau di catcalling itu orang mabok tuh di sini ada salah satu penjahat yang harus dihindarin karena memang rese. Jadi kalau tanya kejahatan di sini enggak sih, karena di sini tuh juga menyediakan, maaf, aku izin mengangkat ini, menyediakan tempat untuk prostitusi. Jadi kurang lebih daripada lu ngelakuin kejahatan di penjara dan membuang waktu lu di penjara, mereka tuh lebih berpikir untuk mengeluarkan uang untuk kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau bebas berpakaian tuh di sini nggak ada masalah. Itu yang aku lihat, karena sejauh ini aku belum pernah ketemu teman yang ditanya, gue abis pakai kayak gini nih, tapi gue abis itu kena perkosa enggak. Tapi yang mereka ceritain tuh, gue pakai baju ini, baju bagus, ternyata banyak cowok yang atraktif sama gue seneng deh gitu. Mereka muji gue, kurang lebih seperti itu. Bukan nge-insult gue. Ini
berarti aku lupa masuk ini. Ini kalau nggak salah kalian tanyain di pertanyaan yang isu gender terhadap peluang pekerjaan kalau nggak salah ya. Kalau itu pertanyaan yang ke 5 atau 6, lupa. Pokoknya jadi kenapa orang di sini banyak memiliki child free adalah karena untuk wanitanya mereka tuh mengalami namanya beban ganda ya, yang dimana kalau lu mau bekerja lu tuh masih punya tanggungan di rumah yang dimana lu harus ngurusin anak, ngurusin kerjaan rumah, sehingga wanita ini dikasih pilihan cuma 2, either lu berumah tangga tapi lu nggak bekerja, atau lu bekerja tapi lu nggak punya anak, karena memang lumayan susah. Karena di sini juga tempat penitipan anak itu dikit banget di sini, yang aku tahu. Tempat pendidikan anak yang dikit menyebabkan banyak perempuan di sini yang memilih lebih ke udahlah gue child free aja, toh juga uangnya nanti bisa buat gue sendiri, gue bisa buat keperluan gue sendiri, happy gue sendiri, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena terkadang banyak orang yang sudah belajar sampai tingkat pendidikan yang tinggi, karena mereka takut ijazah atau ilmu mereka ini terbuang, jadi mereka lebih memilih karir over keluarga, sehingga nanti pas mereka udah memiliki mimpi atau dream yang udah di-achieve sama mereka lebih milih untuk udah adopsi anak aja, tapi anaknya udah remaja, jadi nggak perlu diurusin banyak. Kurang lebih seperti itu yang terjadi di sini. Karena tapi kalau nggak salah itu beberapa tahun ini pemerintah Italia dan Uni Eropa tuh udah ngeluarin jatah cuti untuk laki-laki juga, namanya parenitita kalau nggak salah. Jadi laki-laki ini boleh lu cuti untuk lu ngurus anak lu. Jadi nggak cuma anaknya doang yang dekat dengan ibunya, namun si bapaknya juga dekat dengan anaknya. Jadi mereka lebih mempunyai sebuah keseimbangan lah. Namun Italia itu adalah negara yang penuh dengan cinta kasih. Jadi memang banyak itu di Italia Selatan yang banyak seperti itu, banyak orang yang mau child free karena mereka ingin mengambil karir mereka, tapi juga nggak banyak juga yang menginginkan anak dan mempunyai keluarga yang harmonis. Jadi kurang lebih gitu. Italia juga keluarganya itu kental juga, kurang lebih seperti itu.